Baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih Om Stanley dan Tante Lilin tadi membawakan pujian yang sungguh luar biasa. Pujian tadi adalah merupakan lagu kesayangan saya dan istri, ya. Dan bahkan saya teringat 9-10 tahun yang lalu kalau tidak salah. Saya dibaptis dan ini adalah merupakan lagu kesayangan saya untuk saya merenungkan kasih Tuhan. Dan saya tidak menyangka juga ini adalah merupakan lagu kesayangan istri saya, ya. Jadi terima kasih keluarga Om Stanley Walean yang sudah membawakan firman melalui lagu. Terima kasih juga istri dan anak saya yang sudah membawakan cerita. Dan biarlah cerita tadi juga bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara anak-anak di rumah. Baik, saudara-saudara sekalian, seluruh para tamu yang ada di tempat ini, kiranya juga saudara-saudara boleh untuk beribadah dan selamat datang ada di Jemaat Taman Harapan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa di sorga. Pada kesempatan ini kami rindu untuk ada dalam hadirat Tuhan. Kami rindu untuk menikmati berkat Tuhan sebelum kami makan dan minum anggur dan juga roti di dalam perjamuan kudus. Kami rindu untuk mendengarkan sabda firman. Untuk itu persiapkan hati kami Tuhan, agar hadirat-Mu melalui firman Tuhan dapat merubah kami untuk lebih dekat dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, sekali lagi shalom. Damai di hati. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kalau Anda lihat kalender ya, kalau Anda yang hobi status di Facebook pasti akan timbul story bahwa corona di negara kita sudah 1 tahun lebih ya, betul ya? Kalau tidak salah bulan Maret atau April kita memulai pelayanan dengan sabat online ya. Pada waktu itu begitu banyak orang bahkan hamba-hamba Tuhan yang protes. Timbullah pertentangan di antara para hamba Tuhan bukan hanya di kalangan gereja Advent, tetapi di seluruh gereja-gereja ya. Ada yang bilang bahwa harus ibadah offline karena corona itu takut dengan ibadah, saudara-saudara sekalian. Ada juga yang hamba Tuhan bilang, oh tidak ya, kita harus patuh pada protokol kesehatan. Kita harus ibadah online ya. Jadi kekristenan ini tarik menarik. Ada yang bilang ibadah offline, ada yang bilang online ya. Dan saya mengikuti ada satu hamba Tuhan. Dia katakan, saudara-saudara yang kurang beriman, jangan datang ke gereja. Yang beriman boleh datang. Namun waktu saya lihat sekarang, pendeta itu paling penakut, saudara-saudara sekalian. Ya. Dan dia sekarang kalau mau pergi ke gereja dengan APD yang sangat-sangat lengkap. Saya tidak mau menyalahkan hamba-hamba Tuhan, tidak, karena ini hanya, tapi sekali lagi mau mengingatkan saudara-saudara bahwa sudah 1 tahun corona ada di negara kita ya. Dan pada waktu itu adalah puncak di mana saya dan saudara sangat merasa ketakutan, betul ya? Kita sangat merasa was-was dan memang pada saat itu kalau ada orang yang meninggal karena corona, aduh, gugup saudara-saudara sekalian. Beberapa waktu yang lalu, awal-awal, kami ditelepon beberapa anggota untuk minta pelayanan. Ya, saya tidak tahu pendeta Glenn, tapi saya secara pribadi rasa takut. Saya bilang, Tuhan, saya masih punya istri. Kami masih muda, anak saya belum dewasa, saya belum banyak melayani Tuhan. Perasaan takut ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah bimbing kita sampai hari ini. Kutipan yang saya akan bagikan sebelum kita masuk dalam pekabaran Tuhan. Saudara-saudara, sekarang ini virusnya katanya bermutasi lebih ganas ya. Makanya kita harus serba hati-hati dan kita jaga protokol kesehatan. Kita harus patuh pada peraturan pemerintah. Namun kita tetap berdoa kepada Tuhan. Kita online, ibadah dari rumah. Tapi jangan lupa, satu perkataan pena inspirasi ini yang saya sangat senang dan menjadi kesukaan saya berharap menjadi kesukaan saya. Tidak ada yang kita takutkan di masa depan, kecuali kita melupakan cara Tuhan memimpin kita di masa yang apa? Yang silam. 1 tahun kita ada dalam perlindungan Tuhan. Untuk itu sekarang mari kita tetap yakin bahwa perlindungan Tuhan tetap menjadi bagian saya dan saudara. Amin. Ya, bukan berarti tidak pakai masker ya. Bukan berarti sudah divaksin, oh Roh Kudus ada bersama-sama dengan saya. Tidak. Ya. Tidak ada itu cerita Roh Kudus dan corona. Namanya Anda langgar protokol kesehatan, setan bisa tuding kepada Tuhan. Tidak pakai masker dia, kenapa kamu lindungi? Dia tidak turut aturan pemerintah. Ya. Jadi patuh protokol kesehatan. Jaga kesehatan, makan sehat. Kalaupun kena, saudara-saudara sekalian, kita sudah membuat proses ini sesuai dengan aturan.
aturan pemerintah, kita sudah menjaga kesehatan kita. Dan itu kasih karunia Tuhan kita ada sampai. Baik, judul khotbah pada saat ini adalah ia harus makin besar, tetapi kita harus atau aku harus makin kecil. Anda boleh buka di dalam Yohanes pasal 3, tidak panjang saudara, mudah-mudahan sebelum jam 12 kita sudah selesai pekabaran kita pada saat hari ini ya. Fokus kita ada pada Yohanes pasal yang ketiga, ayat 22 sampai ayatnya yang ke-30. Tapi mari kita lihat ya. Mari kita lihat sedikit biografi tentang pokok pembahasan kita, yaitu Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara sekalian, Anda boleh lihat di layar ataupun Anda yang sudah tahu ada di Alkitab ya. Dan Yohanes Pembaptis ini ada beberapa Yohanes di dalam Alkitab. Yohanes Pembaptis ini dia diperkenalkan Alkitab, dia tinggal di mana saudara-saudara sekalian? Ya, di padang gurun. Dan orang tuanya bernama Sakaria dan Elisabet. Tadi kita sudah tahu bersama bahwa cerita anak-anak juga memberikan informasi di mana pada waktu itu Maria mengandung, Yohanes juga, ibu Yohanes Elisabet juga mengandung, saudara-saudara sekalian. Yohanes ini makan makanan belalang ya. Belalang ya. Belalang ini, saudara-saudara, ada dua penafsiran dari kata Yunani akris yang bisa diartikan sebagai serangga, apa namanya? Kategori apa namanya? Ada di dalam Imamat pasal 11. Tetapi beberapa komentar bahkan sejarawan Yahudi lebih cenderung kepada belalang ini adalah merupakan makanan. Buah yang ada pada waktu itu, buah yang rasa madu, saudara-saudara sekalian. Itulah beberapa informasi. Dia juga disebut sebagai Elia. Ya, Yesus menyebut dia sebagai Elia. Dan orang yang mendapatkan kesempatan yang spesial, yaitu membaptis siapa? Membaptis Yesus. Tugas utamanya adalah saksi yang memberikan kesaksian tentang terang. Terang dari siapa? Terang Yesus dan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Anda boleh buka di dalam Yohanes pasal 1 ayat 6. Jadi memang Yohanes ini memang diasingkan Tuhan. Yohanes ini memang diutus Tuhan melebihi mendahului Yesus untuk mempersiapkan jalan bagi siapa? Bagi Yesus ya. Itu tugasnya. Dia membuka jalan bagi Yesus untuk bisa orang-orang mengenal Yesus dan mengerti rencana keselamatan yang sudah direncanakan dari surga dan sehingga sampai Yesus turun ke dunia ini reinkarnasi dan bahkan dia naik ke surga dan mau menjadi imam besar dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita masuk dalam Yohanes pasal 3 ayat 22, saya rindu untuk kita masuk di dalam Yohanes ya. Kitab Yohanes pasal 1 ayat 35 dan 39. Yohanes pasal 1 ayat 35 dan sampai ke 39. Murid-murid Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba." Ayat 37. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti siapa? Mengikuti Yesus. Anda perhatikan di sini ya. Jadi ketika Yohanes Pembaptis mengajar dan memberitakan Injil, memperkenalkan Yesus, dia katakan, "Lihat anak domba." Ya. Pada saat itu ada berapa orang? Dua orang mengikuti siapa? Mengikuti Yesus. Mari kita lihat ya. Jadi dari ayat ini, sebelum kita masuk kepada ayat 3, bahwa memang tugas Yohanes adalah mengarahkan orang-orang kepada anak domba. Ya. Jadi memang tujuannya untuk dilahirkan itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mengarahkan kepada siapa? Yesus. Buka jalan, saudara-saudara sekalian. Saya angkat ayat ini supaya Anda mengerti ketika Anda masuk di dalam ayatnya yang selanjutnya. Mari kita masuk kepada Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 30. Saya akan bacakan. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea. Dan ia diam di sana bersama-sama dengan mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum masuk dalam penjara.
maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang apa? Penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama-sama dengan kau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberikan kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Ayat yang ke-27, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Ayat 29. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaiku itu penuh. Ayat 30. Ia harus makin besar, aku harus makin kecil, ya. Jadi memang ada perselisihan di antara murid-murid Yohanes dan murid-murid Yesus. Ingat sekali lagi tadi Yohanes pasal 1 memberikan informasi bahwa tugas Yohanes untuk memperkenalkan siapa? Anak domba atau Yesus. Anda perhatikan ayat 22. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam bersama-sama dengan mereka, dan apa? Membaptis, ya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat di sini, pekerjaan Injil makin besar, ya. Ketika Yesus dibaptis, visi Yohanes sudah hampir selesai, dia sudah perlahan-lahan memperkenalkan Yesus, banyak orang yang datang kepada Yesus, dan di sini kalau kita melihat terjadi pertentangan, ya. Pertentangan apa? Tentang baptisan. Yesus pergi dengan murid-muridnya juga membaptis. Mari kita lihat Budi Asali memberikan komentar terhadap perikop ini. Bahwa sebetulnya di sini Yesus membaptis, ya. Tapi sebetulnya adalah Yesus sendiri tidak membaptis. Karena murid-muridnya yang melakukan baptisan itu, ya. Kita tahu bersama bahwa ada satu ilustrasi di sini. Kalau saya membangun rumah, bukan berarti saya yang membangun, tentunya menyewa apa? Tukang-tukang, ya, dan saya menggunakan orang-orang lain untuk membangun rumah. Jadi di sini Yesus tidak membaptis sendiri, mungkin untuk menghindarkan kesombongan pada diri orang yang dibaptis oleh Yesus sendiri. Karena kalau kita tahu bersama bahwa kalau mungkin ada yang tahu bahwa dia dibaptis oleh Yesus, banyak orang akan menjadi sombong. Saya dibaptis oleh Yesus. Tetapi di sini, perikop di sini ada masalah baptisan. Mulailah para pengikut Kristus ini mulai mempermasalahkan, ya, siapa yang membaptis. Ada masalah di situ, saudara-saudara sekalian. Ada yang sudah sementara menurut para kutipan komentar Alkitab, ada orang-orang tertentu yang mulai mempermasalahkan. Yohanes ini sebenarnya sudah tidak boleh lagi membaptis. Atau sebenarnya Yesus ini dia belum layak untuk membaptis. Ada Yohanes yang harus membaptis. Saudara-saudara sekalian, ya. Kalau Anda lihat di sini, pekerjaan Injil makin besar. Sehingga bukan hanya Yohanes saja yang harus untuk membaptis, tetapi murid-murid Kristus juga harus untuk melayani. Tapi ada kutipan baik dari Barclay di sini, ya. Boleh Anda lihat. Barclay mengatakan begini, saudara. Ia menunjukkan kepada kita bahwa pelayanan Yohanes dan pelayanan Yesus ini overlap atau tumpang tindih, ya. Jadi ayat 22 ini memberikan penekanan bahwa pelayanan Yesus itu katanya tumpang tindih. Sebenarnya bukan tumpang tindih. Kalau kita lihat dari segi pelayanan, konteks murid-murid Yesus tadi benar bahwa tumpang tindih. Ada yang bilang, kok kenapa Yesus membaptis? Kok kenapa Yohanes membaptis? Ada murid yang bilang, tidak boleh dia membaptis, ya. Kami yang membaptis dan lain sebagainya. Tetapi itulah pekerjaan Tuhan yang harus berkembang. Makanya Barclay bilang overlap tumpang tindih. Jadi murid-murid heran, mana yang betul, ya? Yang harus membaptis sebenarnya Yohanes atau Yesus? Karena pertentangan ini makanya ada beberapa komentar yang coba untuk memberikan informasi. Berita Wahyu juga memberikan pandangan. Rupanya ada orang-orang Yahudi berselisih dengan murid-murid Yohanes Pembaptis tentang penyucian. Nah, ini dia, mereka masalah dengan tentang penyucian. Kita tidak diberitahu dengan jelas apakah pokok persoalannya, tetapi cukup kita mengetahui bahwa ada perselisihan tentang pembersihan, pembasuhan, dan pembaptisan.
dalam agama Yahudi, pembaptisan itu sudah lazim dan memang mereka mempunyai macam-macam ritual pembaptisan yang dikenal dengan istilah tefillah. Jadi memang pada waktu itu ada beberapa jenis penyucian, ya. Bahkan ada penyucian pemercikan, tradisi-tradisi sudah ada pada waktu itu. Ada juga, Anda ingat kisah dari Naaman, saudara-saudara sekalian, ya, yang dimana dia harus melewati proses penyucian. Jadi orang-orang waktu itu bingung, ya, mana sebenarnya penyucian yang benar. Mereka belum mampu untuk melihat Injil tersebut. Banyak orang yang permasalahkan mana penyucian yang benar. Ditambah lagi informasi Alkitab bahwa baru-baru setelah Yesus membaptis, ya, murid-murid Yesus membaptis, Nikodemus juga turut di apa? Baptis. Jadi begitu banyak timbul pertentangan. Tetapi saudara-saudara sekalian, perselisihan itu timbul terus. Murid-murid kebingungan apa yang harus mereka lakukan. Anda boleh baca Alfa dan Omega jilid 6 halaman 179. Suatu pertanyaan timbul di antara mereka dan orang-orang Yahudi tentang apakah baptisan itu dapat membersihkan jiwa dari dosa. Mereka menandaskan bahwa baptisan Yesus pada pokoknya berbeda dengan baptisan Yohanes. Tidak lama kemudian mereka pun sudah berbantah dengan murid-murid Kristus mengenai susunan kata yang pantas digunakan pada waktu baptisan. Dan akhirnya tentang hak murid-murid Kristus untuk membaptiskan. Malahan lebih jelas pandangan Alfa Omega, saudara-saudara sekalian, bahwa terjadi masalah yang sangat besar. Masalah murid-murid Yesus dan murid-murid siapa? Yohanes. Ya, sama-sama Advent gereja Cawang Masalah, ada Om Erwin di sini gereja Cililitan, ya. Jadi Om Erwin jemaat Cililitan mempermasalahkan kami di sini membaptis, dan di jemaat Cililitan juga kami mempersalahkan jemaat di Cililitan apa? Membaptis. Padahal sama-sama apa? Sama-sama satu iman kita di dalam Tuhan. Ini yang sementara dihadapi dan dirasakan oleh murid-murid Yesus dan juga murid-murid daripada Yohanes. Tetapi Anda perhatikan, antara Yesus dan Yohanes tidak ada masalah, ya. Yesus dan Yohanes tidak ada masalah. Yang masalah di sini para pengikut, followers yang masalah. Pesta demokrasi di Indonesia bukan masalah pemimpin dan pemimpin, tapi paling banyak yang masalah itu siapa? Masyarakat. Kita dibodohi-bodohi dengan pesta politik, ya. Di kampung sambil berkelahi, bahkan baku bunuh, baku hantam karena calon tertentu, tetapi dia punya pimpinan atau orang yang mereka idolakan. Tidak ada masalah. Di sini tidak ada masalah Yesus. Mari kita perhatikan ayat 26 dan 23. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepada Rabi, orang yang bersama-sama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberikan kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Nah, ini dia yang menarik di sini, saudara-saudara sekalian. Murid-murid Yohanes datang kepada Yohanes dan dia bilang begini, Rabi, engkau telah bersaksi tentang dia, dan semua orang pergi kepadanya. Ya, apakah betul demikian? Kalau Anda baca ayat 23 di sini, akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon. Murid-murid Yesus, minta maaf, murid-murid Yohanes memberikan hoaks. Jadi hoaks ini ternyata bukan nanti zaman sekarang, tetapi dari zaman dulu. Masalah-masalah dusta di dalam pelayanan itu bukan nanti sekarang, tetapi terjadi di masa-masa yang lalu. Bahkan di antara murid Yohanes dan di antara murid siapa? Murid Yesus. Anda perhatikan. Keluhan ini didasarkan karena iri hati, bukan karena alasan yang patut. Ini suatu keluhan karena Yesus sukses, bahkan followersnya sudah mulai lebih banyak daripada Yohanes. Makanya ada keluhan ini. Nah, dalam keluhan ayat 23 ini, mereka melebih-lebihkan karena mereka berkata semua orang pergi kepadanya, padahal tidak. Tetapi Anda lihat di sini, terlihat bahwa murid-murid Yohanes lebih mencintai guru, golongan mereka sendiri daripada siapa? Daripada Kristus. Kadang-kadang kita
Advent daripada cinta Kristus. Amin. Ya. Kita lebih fanatik. Saya orang Advent itu hari Sabat datang ke gereja. Ya. Hari Advent kita sebagai orang Advent itu tidak makan babi ya. Tidak minum kopi, teh dan lain sebagainya. Tadi Pendeta James telah bahas di sekolah Sabat bahwa itu semua adalah bagian ketika kita mencintai Yesus, secara otomatis itu kita akan lakukan tidak bersungut-sungut dan tidak secara legalis, saudara-saudara sekalian. Jadi di sini kita melihat bahwa murid-murid lebih mencintai, bukan mencintai Yesus, tetapi mereka mencintai akan pemimpin mereka. Sangat-sangat prihatin. Barnes memberikan komentar begini. Demikianlah, banyak orang mencintai sekte golongan mereka lebih dari mencintai Kristus. Dan akan lebih bersuka cita kalau ada orang yang menjadi Presbyterian, Metodis, Baptis, daripada kalau orang itu menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh dan apa? Dan rendah hati. Ini bukanlah roh semangat dari Injil. Kesalehan yang benar mengajar kita untuk bersuka cita. Kalau ada orang berdosa yang kembali kepada Kristus dan menjadi suci, tak peduli apakah mereka mengikuti kita atau tidak. Kalau ada orang yang dibaptis ikut jemaat yang lain, ya, mungkin dia boleh jadi jemaat sekitar jemaat Cawang dan gereja Advent yang lain. Aduh, kenapa pengikutnya mulai ikut dengan mereka, ya? Kadang-kadang kita terjebak dengan ini. Kadang-kadang kita lebih suka bukan orang itu diselamatkan, tapi boleh jadi kita suka karena kalau misalnya mau dibaptis di tempat ini, itu menjadi satu nama yang baik bagi kita. Ya, akan ketambahan kita punya anggota. Orang-orang akan lihat jemaat Taman Harapan semakin besar, semakin power. Tapi sebenarnya salah, saudara-saudara sekalian. Tujuan kita membawa orang kepada Yesus, ya. Tujuan kita membawa orang ke gereja ini untuk membawa hubungan mereka dengan Tuhan, untuk memperkenalkan mereka kepada Yesus, bukan kepada pemimpin agama. Amin. Bukan kepada pendeta Suling, bukan kepada pendeta Glenn, kepada pendeta James dan kepada ketua-ketua jemaat, tetapi bawa mereka kepada Yesus, membawa mereka untuk duduk. Yohanes yang menarik di sini adalah Yohanes tetap melayani walaupun ada murid-murid yang orang Nado bilang bekim-bekim panas, ya, kasih-kasih membuat mentalnya lemah. Tetapi perhatikan di sini, Yohanes tetap melayani, membaptis sekalipun ada Yesus yang jauh lebih hebat dan disukai orang daripada dia. Kadang-kadang kita rasa malu kalau ada orang yang lebih tahu berkhotbah dari kita sudah tidak mau lagi berkhotbah. Aduh, biar Jo pendeta Suling, atau biar Jo pendeta James, atau biar Jo pendeta Glenn, atau biar Jo ketua Apple karena dia semangat berapi-api berkhotbah. Kalau saya berkhotbah saya tidak terlalu semangat. Tidak, ya. Yohanes walaupun dia tahu pengikut-pengikutnya sudah mulai berkurang karena memang tujuannya kepada Yesus yang inti sesungguhnya sudah datang, dia tidak pernah berhenti di dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara-saudara sekalian, jangan pernah berhenti dalam pekerjaan Tuhan. Maju terus walaupun ada orang lain lebih kompeten dari Anda. Amin. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Sama-sama. Tuhan lebih dulu melayani aku, melayani sungguh. Luar biasa, saudara-saudara. Mari kita lanjut, ayat 27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau dikaruniakan kepadanya dari sorga. Yohanes merespon kepada murid-murid, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau dia bukan dikaruniai dari sorga. Anda perhatikan ini, kutipan ini. Sukses dalam pelayanan datang dari Allah dan diberikan oleh siapa? Allah. Kita tidak dapat berhasil jikalau Allah tidak mengaruniakan karunia rohani untuk kita pakai di dalam pelayanan. Ingat baik-baik. Yohanes menerima amanat dari sorga dan Yesus pun menerima amanat dari sorga, sama-sama dari sorga. Yohanes berkata bahwa dia bukan Kristus, dia hanya perintis baginya. Suaranya memaklumkan anak domba Allah.
Kalau ada orang lain yang lebih bagus dari kita, ya, kita harus akui kenapa dia bagus. Bahwa betul memang dia dikaruniai dari mana? Dari surga. Karena Korintus bilang ada karunia-karunia rohani. Kalian. Saya tidak punya karunia rohani yang lebih baik dari pendeta James. Karena memang itu Tuhan titip kepada pendeta James. Tapi pendeta James ini tidak punya karunia rohani yang mungkin saya punya. Begitu juga dengan pendeta Glenn. Pendeta Glenn mempunyai karunia rohani yang tidak ada di antara kami berdua. Jangan pernah kita iri hati. Ya. Kalau mereka sukses, kalau ada anggota jemaat yang di dalam karir mereka berkembang, menjadi berkat dalam pelayanan, itulah tujuan Tuhan. Untuk menyatakan bahwa kita adalah tubuh Kristus. Ada tangan, ya, ada kaki, ada mata. Saudara-saudara sekalian. Tetap kita pakai untuk melayani Yesus. Anda lihat tangan kanan saya, ya, tangan kanan saya lebih kuat dari tangan kiri. Segala sesuatu sering saya gunakan pakai tangan kanan. Apakah tangan kiri saya potong? Tidak, saudara-saudara. Yang coba-coba potong. Anda tidak akan bisa sempurna di dalam aktivitas. Karena Tuhan memang tangan saudara pakai di dalam pekerjaan. Ayat 28 dan juga 29. Kami sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Ayat 29. Yang mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia, dan yang mendengarkannya, sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Statement yang sangat-sangat luar biasa dari Yohanes. Hamba Tuhan yang sadar bahwa pengikutnya mendewakan dirinya, ya. Banyak sekarang hamba Tuhan yang pemimpin-pemimpin agama, bahwa orang-orang fanatik dengan dirinya. Harus memberikan ajaran seperti ini, saudara-saudara. Bahwa yang mempelai perempuan, ialah mempelai siapa? Laki-laki. Gereja ini melambangkan mempelai apa? Perempuan. Kristus mempelai laki-laki. Tapi Anda perhatikan jawaban dari Yohanes ayat 20. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkan. Jadi Yohanes membuat satu ilustrasi bahwa dia adalah sahabat mempelai laki-laki. Untuk membawa satu hubungan yang baik atau menyatukan antara dua mempelai ini. Mempelai pria dan mempelai apa? Mempelai wanita. Kenapa dia gunakan kata mempelai? Mempelai laki-laki dan sahabatnya, ini adalah kebiasaan yang lazim. Ya. Dan kebiasaan juga yang sudah terbiasa di masyarakat Yahudi. Sahabat mempelai laki-laki diminta untuk mengatur pernikahan. Jadi kami juga waktu menikah dengan istri, saudara-saudara sekalian, kami tidak pakai orang-orang lain untuk acara kami. Tetapi ada sahabat-sahabat kami yang sangat dekat bantu untuk pakai mereka. Karena kalau tidak mau pakai mereka, hancur acara kita. Jadi orang-orang ini sahabat-sahabat dekat kami pakai untuk tolong bantu kami. Ya. Dan memang itulah tradisi yang ada, yang terjadi pada zaman itu. Dan ia juga, atau sahabat mempelai laki-laki ini, menjadi pemimpin acara, sehingga dia berdiri dekat sang mempelai dan mendengarkan. Sahabat mempelai laki-laki akan selalu berusaha agar pernikahan berjalan lancar, karena disitulah kekirangan seorang sahabat. Jadi sahabat saya ini, mereka bukan karena cari uang, ya. Karena waktu saya menikah, minim uang, saudara-saudara sekalian. Bahkan makanan pun hampir habis. Jadi teman-teman kami ini bukan tujuan mereka mau datang, mau makan, tidak. Tapi mereka akan pastikan bahwa karena kita bersahabat, sehingga acara kalian berdua akan sukses. Itulah tujuan sahabat mempelai laki-laki. Itulah tujuan. Dan memang Yohanes memastikan bahwa orang-orang yang dia ajarkan itu semua merujuk kepada pengenalan dan hubungan dengan siapa? Dengan Yesus. Amin. Saudara-saudara sekalian, itu tugas kita sebagai sahabat mempelai. Tapi banyak hamba Tuhan, banyak umat-umat Tuhan, ya, yang tidak menjadi sama seperti Tuhan. Malahan menyerobot calon istri mempelai laki-laki untuk dirinya sendiri. Ini antara lain mereka lakukan dengan menyuruh, mengajar jemaat untuk setia kepada
gereja mereka sendiri. Bukan mengajarkan kepada Yesus, tetapi mengajarkan untuk tunduk kepada gereja. Dan ikut dengan saya ya, kalau di gereja kami nantinya kami akan berikan asuransi mungkin. Kalau di gereja kami mempunyai ini dan itu. Kalau di gereja kami tidak seperti di gereja-gereja lain, tidak. Kita akan ajarkan orang lain untuk memang betul dengar dan mengarah kepada Kristus. Mari kita lihat Alfa dan Omega 6 halaman 180. Tidak lama lagi khotbah kita. Alfa Omega 6 halaman 160. Dia katakan, murid-murid Yohanes datang kepadanya dengan pengaduan mereka dan berkata, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, yang tentang dia engkau telah memberikan kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepada. Oleh ucapan ini, perhatikan yang di garis merah, setan membawa pencobaan kepada Yohanes. Karena Yohanes ini orang apa? Orang biasa. Walaupun nabi, ya, tapi orang biasa. Saudara-saudara, dia saja nabi, tetapi dia adalah orang biasa. Apalagi dengan saya dan saudara. Jangan merasa kuat. Meskipun tugas Yohanes nampaknya sudah hampir berakhir, masih juga mungkin baginya untuk menghalang-halangi pekerjaan Kristus. Sekiranya ia merasa kasihan terhadap dirinya sendiri, serta merasakan duka cita atau rasa kecewa, karena ingin diganti, maka pasti ia menaburkan benih perselisihan, iri hati cemburu, yang sungguh-sungguh merintangi kemajuan apa? Injil. Jadi dia punya peluang untuk dia egois pada waktu itu. Dia punya peluang bahwa dia gagalkan rencana Kristus. Ya, Anda ingat, Yohanes dan Yesus diperkirakan beda 6 bulan. Ya. Beda 6 bulan mereka. Tetapi Anda perhatikan, di sini Yohanes tunduk kepada otoritas Yesus. Dan tidak mau mengikuti akan kelemahannya. Kalimat yang terakhir, kutipan yang terakhir. Yohanes dalam sifatnya memiliki berbagai kesalahan dan kelemahan yang biasa pada manusia. Tetapi jamahan kasih ilahi telah mengubahkan dia tinggal dalam suatu suasana yang tidak dicerminkan oleh sifat mementingkan diri, sifat suka mencari nama, dan jauh di atas racun kecemburuan. Ia tidak menyatakan simpati terhadap perasaan tidak puas di pihak-pihak muridnya, melainkan menunjukkan betapa jelas ia mengerti hubungannya dengan Mesias dan betapa senang hatinya menyambut dia yang baginya ia telah menyediakan jalan. Saudara-saudara, saya mau tutup dengan, kalau kita tahu memang kita ada di sini untuk kemuliaan Tuhan, tidak ada omongan-omongan atau bisikan-bisikan yang lain yang dapat merubahkan kita. Malahan semua bisikan itu ditampung oleh Yohanes. Malahan semua bisikan itu ditiadakan oleh Yohanes. Dan satu statement di dalam Yohanes pasal 3 ayat 30 yang mungkin boleh menjadi kesimpulan bagi kita. Di tengah-tengah pergolakan iman, dia katakan apa? Iya, harus makin besar. Tetapi aku harus makin kecil. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, pastikan Yesus yang terbesar dalam hidup Anda. Bukan suami Anda, bukan pendeta, bukan diri Anda, bukan selfish cinta diri, tidak. Tapi mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita merendahkan diri. Kita ingat Yesus yang selalu ditinggi-tinggikan. Dan hubungan kita dengan Tuhan akan senantiasa membawa kita pada perubahan karakter. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan memberkati kita. Amin. Tunduk kepala dan kita berdiri semua bersama-sama. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa di sorga. Pada saat ini, kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami boleh memikirkan kembali di mana letak pergumulan kami. Kami adalah manusia biasa yang cinta diri. Yang kadang lebih membanggakan diri kami daripada pelayanan Tuhan. Kami lebih cinta kepada diri kami daripada cinta kepada Tuhan. Untuk itu, pelajaran daripada Yohanes Pembaptis kiranya turut menjadi bagian kami. Kiranya turut menjadi satu sukacita dalam kehidupan kami.
kami boleh membangun hubungan dengan Tuhan dan tetap memandang kepada Kristus. Agar seperti Yohanes, di tengah-tengah pertentangan, di tengah-tengah gosip, di tengah-tengah masalah yang ada di telinganya, dia berani berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Untuk itu Tuhan rubah, koreksi hati kami. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Rendahkan hidup kami Tuhan. Kami tidak boleh makan minum roti perjamuan ketika kami belum merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Sehingga perjamuan kami yang nantinya kami akan lewati, itu berkenan dan menjadi berkat bagi kami. Menjadi berkat bagi keluarga dan kehidupan iman kami. Terimalah persembahan kami. Terimalah hati kami yang terangkat sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami alaskan doa ini. Minta penyempurnaan-Mu. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Oke, selamat sahabat saudara-saudara. Kita akan memasuki acara perjamuan. Dan untuk saudara-saudara yang ada di rumah, Zoom akan ditutup. Dengan demikian, acara sudah selesai. Dan saudara-saudara di sini yang akan ikut perjamuan, informasi yang kami dapat sampaikan adalah bahwa di ruangan sebelah sudah tersedia baskom untuk cuci kaki dan ada 8 lembar